Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 praktikan laboratorium simulasi komputer ingin menjelaskan tentang modul 2 dengan judul analisis waktu aktivitas proses produksi switch hazard warning signal pada PT Interglobal dengan software Pro Model. Saya sendiri Ivan Alamsyah dengan NPM 1966 dan partner saya Anggi Putri Tirtaningrum, NPM 19182. Oke, mungkin bisa lanjut. Yang pertama yaitu pada pendahuluan. Berkembangnya perusahaan manufaktur di Indonesia diikuti dengan persaingan bisnis yang semakin meningkat. Tentunya menuntut pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan pengendalian produksi. Tanpa pengendalian produksi, perusahaan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan tidak dapat mengatur stabilitas produksi dan biaya. Selanjutnya ada pengertian produksi menurut Ginting, yaitu keseluruhan proses dan operasi yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sistem produksi sendiri merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Next, lanjut bawah. PT Interglobal adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan sepeda motor, yang memiliki menerapkan sistem produksi make to order, di mana memproduksi barang-barang dengan komponen yang kualitasnya sesuai dengan pemesanan dan bahan yang digunakan juga akan sesuai dengan pesanan. Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan PT Interglobal adalah waktu proses produksi yang tidak menentu. Dengan menggunakan simulasi Pro Model ini, kita bisa menganalisis waktu aktivitas produksi apakah sudah efektif atau belum. Pro Model singkatan dari Production Modeler. Aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Pro Model. Aplikasi ini berfungsi untuk memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti shop, conveyor, perakitan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian analisis aktivitas produksi switch hazard warning signal pada PT Interglobal dengan menggunakan software Pro Model. Dalam hal ini akan dikombinasikan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya untuk melakukan analisis yang kompleks dengan penggambaran aktivitas produksi tersebut. Oleh karenanya, penting untuk melakukan praktikum menggunakan software Pro Model ini agar diperoleh analisis aktivitas produksi switch hazard warning signal pada PT Interglobal yang optimal dan akurat. Selanjutnya, ada bab 2, yang kedua yaitu metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metodologi penelitian yang tepat untuk penelitian ini adalah menggunakan software Pro Model. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasi, memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Next. Selanjutnya ada yang pertama, yaitu ada tahap pengumpulan data. Di sini diperoleh metode yang kami gunakan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Interglobal. Data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, data waktu komponen datang, data waktu mesin sirkuit T1, data waktu mesin stamping, data waktu pengemasan, dan terakhir data waktu inspeksi. Nah, untuk ukuran menitnya, yang pertama ada komponen datang, bla 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 hingga total. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Di sini kami menggunakan flowchart. Yang pertama ada mulai, lalu ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu akan dihasilkan perumusan masalahnya, ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu ada pengumpulan data juga, yaitu pengumpulan data waktu komponen data, mesin sirkuit T1, mesin stamping, pengemasan, dan inspeksi. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan software Pro Model, ada verifikasi,
validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Nah, untuk penjelasannya, studi pustaka merupakan identifikasi permasalahan, dibutuhkan literatur yang berhubungan dengan masalah dari penelitian yang dilakukan. Dengan adanya studi pustaka, diharapkan dapat mengetahui teori, konsep, dan metode yang mendukung dalam penelitian. Yang kedua adalah studi lapangan. Studi lapangan ini dalam mengidentifikasi masalah studi lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan. Yang ketiga, bermasalah. Merumuskan masalah pada perusahaan dengan melakukan studi lapangan dengan pengamatan secara langsung ke perusahaan dan melakukan studi literatur untuk mendapatkan literatur tentang teori yang mendukung kegiatan penelitian. Penelitian ini merumuskan berapa lama waktu menunggu pada aktivitas produksi di PT Interglobal. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Setelah menentukan tujuan penelitian, maka dapat ditemukan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Ada pengumpulan data, yaitu diambil dari studi kasus yang telah diberikan. Data yang diperlukan yaitu data waktu aktivitas produksi, mulai dari komponen datang hingga inspeksi. Selanjutnya ada pengolahan data, menggunakan software ProModel. Ya, selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Lalu selanjutnya yang ke-9, itu tipe, harusnya 9. Ada validasi, menyatakan bahwa hasil pengolahan data apakah telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Jika belum, kembali ke tahap. Ada hasil pembahasan, yaitu inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah ini memungkinkan untuk penelitian selanjutnya. Pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Happy ending. Selanjutnya yang ketiga, hasil pembahasan. Nah, di sini sebelum kita memperoleh menghitung jumlah replikasi, maka kita akan masuk ke software ProModelnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ketika sudah masuk di tahap aplikasi ProModelnya. Sekarang kita klik File, lalu klik New. Nah, untuk title-nya kita bisa isi terserah karena ini modul 2, jadi aku kasih nama modul 2. Lalu units-nya itu tetap di minutes dan distance units-nya itu kita ganti ke meters, jangan lupa ya. Klik OK. Setelah itu, setelah berhasil itu ada tulisan seperti ini, ProModel modul 2, itu sesuai judul kita. Kita masuk ke location, yaitu ada di build, lalu location. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita mau buat grafiknya terlebih dahulu, grafik aktivitas produksi. Jangan lupa klik new di sini, new harus bertanda centang. Yang pertama aktivitas produksi komponen datang, di sini aku pakai gambar raw material. Kita klik aja, terus kita klik di sini. Dan terus untuk ngasih namanya, jangan lupa ini di unclick dulu, new-nya di unclick dulu, terus kita klik ini teks dan kita kasih di bawahnya gitu. Baru deh kita ganti di sini komponen datang, terus enter seperti itu. Nah, untuk lanjut ke grafik yang kedua, kita harus klik di bagian new terlebih dahulu. Nah, di sini mesin sirkuit T1 aku mau pakai ini aja. Terus kita perbesar sesuai secukupnya aja. Ini. Terus jangan lupa new-nya di unclick dulu, baru kita klik tulisannya. Ini tulisannya adalah mesin sirkuit T1.
terus kita enter. Nah, ini kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiganya itu ada mesin stamping. Sini aku mau pakai gambar apa ya? Gambarnya ini karena nggak banyak, jadi kita pakai terserah aja. Caranya itu tinggal diklik gambarnya, diklik nih, terus kita pindahin ke yang sini. Terus tinggal diperbesar aja. Besar gitu. Terus yang tadi klik di terus pokoknya ditulis. Bisa edit namanya jadi mesin stamping. Klik lagi. Selanjutnya itu masuk ke pengemasan. Aku pakai box di sini. Sini terus anunya diganti pengemasan. Dan yang terakhir ada inspeksi. Klik new, klik terus di terus di perbesar aja. Terus new, si teks inspeksi tuh. Nah, kalau udah begini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu entities atau entitas. Nah, kita klik sini ikonnya switch hazard run signalnya. Aku mau pakai gambar apa ya? Pakai gambar ini aja. Nah, seperti itu. Kalau gambar print, kita ganti tulisannya switch hazard running signal. Nah, udah deh. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke build dan kita masuk ke tahap refile gitu. Di sini kita klik switch hazard. Oke. Location-nya yang pertama kita ada di komponen datang. Terus quantity its-nya ini 1, occurrence-nya ditulis INF, dan frekuensinya kita klik 1 gitu. Kita enter. Sini entity-nya sama, location-nya mesin circuit test, ini yang 1, INF, dan frekuensinya 1. Nah, gitu. Ini kita lanjutkan terus sampai prosesnya habis. Sudah start, location-nya pesan ya, 1 F dan 1. Yang terakhir pesan, location-nya inspeksi 1 F dan frekuensinya 1. Sudah selesai. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap processing. Nah, di sini tahapannya sedikit agak ribet, jadinya kita harus fokus seperti itu. Kita entity-nya sama switch hazard ini. Location-nya yang pertama kan ada komponen datang. Terus output-nya tetap yaitu switch hazard. Destination-nya ini kita akan lanjut ke destinasi selanjutnya, itu mesin sirkuit test 1. Nah, nanti dia akan muncul tanda panah seperti ini. Setelah itu kita masuk ke move logic yang ada di sini. Nah, move logic ini kita akan menggunakan bantuan dari stat. Stat itu di mana? Stat itu di sini. Ini. Stat fit, yaitu logonya yang gunung biru. Terus kita klik aja. Nah, di sini kita masukin data yang ada di jurnal kita sebelumnya, yaitu data yang ada di bab 1 ini. Nah, tahap pengumpulan data ini. Kita lihat di tahap pertama yaitu komponen datang, kita copy datanya ini. 78677. 786 7.
Nah, setelah itu kita enter satu kali lagi untuk membuat auto fit-nya ini menyala gitu. Terus kita tinggal klik auto fit. Jangan lupa diubah ke discrete distribution. Nah, ini akan otomatis begini. Oke. Nah, kalau udah keluar ini akan ada nilai binomial dan Poisson. Di sini binomialnya itu ada 100 dan Poissonnya ada 39,8. Kita bisa export aja, ini klik export. Terus application-nya kita ubah ke ProModel. Mana nih ProModel? ProModel. Terus kita fit distribution-nya ini kita pilih dari yang nilainya paling besar. Ini kan ada binomial dan Poisson. Di sini yang lebih besar yaitu binomial, jadi kita pilih yang binomial. Output-nya tetap di clipboard aja. Terus kita klik OK. Setelah itu kita balik ke software ProModel-nya. Di sini kita klik build atau tanda palu ini. Nah, di sini kita ubah jadi move for ini. Terus kita klik kanan, kita paste. Kan keluar kayak gini kan. Terus kita paste lagi di sini. Gitu. Nah, ini nanti otomatis akan worklogic-nya keluar dengan sendirinya ada di sini gitu. Nah, ini kita bisa close aja. Nah, ini selanjutnya. Nah, terus untuk ke selanjutnya jangan lupa kita harus kliknya tuh di entity, baru kita enter di sini gitu. Entity-nya sama yaitu switch hazard, location-nya itu mesin circuit test 1 kan sebelumnya dari itu kan, output-nya itu switch hazard, destination-nya mesin stamping gitu. Terus kita klik move logic, kita pilih start fit. Sini kita input data lagi, yaitu 10, 9, 9, 10, 11. 10, 9, 9, 10, 11. 9, 10, 9, 9, 10. 9, 10, 9, 9, 10. Jangan lupa enter satu kali lagi biar auto fit-nya tuh menyala. Terus ubah ke discrete distribution, oke. Setelah itu langsung klik export. Di sini jangan lupa untuk diganti ke ProModel. Terus kanan terbesar binomial, kita tetap pakai binomial. Tuh. Kita ke sini, klik build, tetap move for, terus time-nya di paste dulu, baru di paste lagi, biar muncul langsung di sini. Nah, untuk selanjutnya caranya sama. Titiknya ini tetap, location-nya mesin stamping, output-nya switch hazard, destination-nya kita ke pengemasan gitu kan. Terus move logic, start fit, di sini kita masukin data kita, itu ada 78777, 7877. Terus di situ 87788. Lagi auto fit, ubah ke discrete distribution, oke. Terus export deh. Nah, export ini jangan lupa diubah ke ProModel. Nah, terus ke binomial karena yang tertinggi kita masuk di sini. Will time-nya tinggal di paste karena itu sudah type 4 itu harus udah deh. Sekarang kita lanjut lagi. Entity switch hazard, location-nya dari dari pengemasan kita mau ke inspection. Destination-nya inspeksi. Terus move logic, start fit. Terus kita masukin datanya kita tadi 76676 76676 terus 67666 67666 auto fit, discrete distribution, oke. Terus yang tertinggi tetap binomial, ingat-ingat. Terus kita masuk ke ProModel,
kejauhan saya pro model. Oke, nah oke, kita masuk sini, klik build, move forward, time-nya tinggal di paste aja, terus paste lagi. Nah, ke situ. Ini dilanjutin sampai habis. Gitu. Caranya sama aja semuanya. Destination inspeksi. Nah, ini yang terakhir yaitu destination-nya ke exit. Smart logic, start fit. Sini datanya 55665. 5 terus habis itu 55665. Nah, 55665. Terus auto fit, distribution oke. Export yang tertinggi tetap binomial. Ini kita jangan lupa untuk menjadi model dan binomial oke. Nah, ini klik build, ini udah move forward, terus kita paste lagi. Udah deh, selesai seperti itu. Udah selesai kan? Terus kalau udah selesai kita masuk ke tahap simulasi atau simulation. Di sini kita mau yang pertama simulation, terus nah, kita masuk ke option terlebih dahulu. Di sini kita runtime-nya tuh 8 karena mengikuti waktu 8 jam per hari, terus ini tetap minute, dan ini number of replication-nya kita klik 10. Terus kita oke, seperti itu. Nah, terus kita simulation, kita run. Nah, sebelum kita run itu kita harus save dulu, jadi kita save aja. Ini aku save-nya di Syscom aja nih, di sini. Enter, kita save. Bisa. Itu dia jalankan, nah jalan biar nggak kelamaan, kita bisa tarik aja nih sampai sini ya, biar cepet. Kalau sukses ada tulisannya do you wanna see the result, terus yes. Baik, nah terus ini tetap kita normal run, terus replication-nya tuh kita klik yang all. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, dan yang dipakai itu ada di entity activity. Terus yang dipakai itu di jurnal adalah average time in system. Lalu kita kembali ke jurnal kita. Sini, kita masuk ke bab 3 yaitu verifikasi dan validasi. Nah, ini adalah replikasi 1-10 dari total waktu yang kita dapat dari promodel, lalu kita hitung manual rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Lalu kita mencari half width, beta, dan n-aksen sehingga diperoleh seperti ini. Nah, dari perhitungan telah dilakukan, jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan itu 3 replikasi, karena hasil n-aksennya itu 2,7, kita bulatkan menjadi 3. Maka yang diambil itu total waktu 3 pengukuran pertama, yaitu 37, 38, dan 37. Lalu total output simulasinya yaitu yang kita ambil 3 teratas, yaitu 20,15, 19, dan 19,63. Di sini ada deskripsi. Karena N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana H0 sama dengan mu1 kurangi mu2 sama dengan 0, maka dikatakan valid jika 0 berada pada rentan mu1 hingga mu2. Sedangkan H1 yaitu mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0, ini tidak dikatakan tidak valid karena 0 berada di luar rentang mu1 dan hingga mu2 gitu. Selanjutnya di sini ada perbandingan output real system pro model dengan perhitungan biasa kayak gitu. Nah, ini
real system perhitungan manual, yaitu, dan ini yang sebenarnya tuh promodel gitu. Terus kita cari rata-rata, standar deviasi, replikasi, variansi, N dan N-1, sehingga akan diketahui DF yaitu 4, maka tabel distribusinya yaitu dari tabel distribusi T ditemukan 2,776. Terus half fit didapatkan 1,01, sehingga confidence intervalnya adalah sebagai berikut: 16,73 kurang dari sama dengan mu1 hingga mu2, lalu kurang dari 18,84. Maka analisa yang didapat yaitu H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentan mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan datanya tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan output pada promodel yang telah dibuat, seperti itu. Nah, ini output simulasi yang udah kita buat tadi, kita paste di sini, dan ini perhitungan output sistem dari promodel, seperti itu. Lalu analisa outputnya di sini, dari result yang didapatkan bahwa average time in system dalam menit yang muncul pada replikasi 1 yaitu 20,5, replikasi 2 19, replikasi 3 19,63, replikasi 4 18,89, replikasi 5 19,02, replikasi 6 19,29, replikasi 7 19,33, replikasi 8 18,31, replikasi 9 18,87, dan replikasi 10 18,92. Lalu diketahui modul simulasi yang aktivitas produksi switch hazard warning signal ini diawali dari komponen datang, mesin sirkuit S1, kemudian mesin stamping, pengemasan, dan terakhir inspeksi. Dan hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak karena 0 tidak berada di dalam rentan mu1 hingga mu2, sehingga dikatakan tidak valid, yaitu sebesar 16,73, kurang dari sama dengan mu1 hingga mu2, kurang dari 18,84. Jadi dapat disimpulkan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum berbeda secara signifikan terhadap output simulasi promodel yang dibuat. Seperti itu. Ini kesimpulannya, yaitu hasil result dari software promodel berjalan sesuai urutan proses yang ada dan sesuai pada proses produksi switch hazard warning signal di PT Interglobal, yang berarti sudah dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan validasi didapatkan total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil simulasi promodel yang telah dibuat. Berarti datanya tidak valid karena nilai 0 tidak berada pada rentan mu1 hingga mu2. Sehingga model simulasi dengan menggunakan software promodel ini tidak dapat diterapkan di lapangan secara langsung karena hasil tidak terverifikasi dan tervalidasi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih teliti lagi dalam melakukan perhitungan pengukuran sehingga pada result pada program dapat valid dan diaplikasikan dalam lapangan. Sekian presentasi dari kelompok 23. Mohon maaf jika ada salah dan typo terus belibet pada perkataannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya.